Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang tugas dari UAS UI UX. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muafa Ilhami Ghazalah dengan NIM 418180101003. Dan ini adalah bisa dibilang semacam background masalah. Jadi, slog.id merupakan perusahaan startup kurir baru yang berfokus untuk melakukan pengiriman barang ke kota-kota yang ada di Pulau Sumatera. Dengan pengembangan digital sekarang, maka slog.id ingin mengembangkan websitenya menjadi interaktif sehingga customer bisa melakukan permintaan pengiriman, juga mengecek status kiriman barang, mengecek harga, dan mengetahui kapan barang akan diambil atau sedang dalam pengiriman ke alamat penerima. Dan ada beberapa website juga yang bisa menjadi referensi pengembangannya, yaitu ada jne.co.id, lalu ada alphatrex.id, ada jet.co.id, dan juga ada idxexpress.com. Ini ada soal nomor 1, yaitu buatlah bisnis proses dari hasil analisa dan informasi yang diberikan di atas. Pembuatan bisnis proses menggunakan activity diagram pada UML atau Unified Modeling Language atau user flow. Dan di sini ada UML-nya. Di sini ada beberapa case atau flow. Yang pertama ada start, di mana kita setelah start kita masuk ke halaman utama. Di halaman utama ini kita ada decision untuk memilih, kita ingin pilih menu yang kirim paket atau yang lacak pengiriman. Yang kalau misalnya kita pilih menu yang kirim paket, kita bakal harus mengisi data pengiriman seperti nama, nomor telepon, alamat, kode pos, terus juga ada nama barangnya, berat dan jenis barangnya, jenis layanannya. Terus kita juga harus mengisi form atau mengisi data untuk penerimanya seperti nama penerima, nomor telepon penerima, alamat penerima, serta kode pos penerima. Kalau misalnya kita udah isi data pemesanan tersebut, kita bisa milih kalau misalnya kita ingin membatalkan pesanan, kita pilih batal, yang dimana ketika kita pilih batal, dia akan kembali ke halaman utama. Jika kita tetap ingin pesan, kita klik pesan, maka pemesanan berhasil dan akan menampilkan data seperti nama kita, nomor telepon kita, dan nama penerima, nomor telepon penerima, serta bakal ada nomor pembayaran atau invoice, serta total pembayaran. Terus menu kedua tuh ada lacak pengiriman. Di sini kita bisa ngelihat pemesanan kita, kayak detailnya kayak nama kita tadi, ada nama kita, nama penerima, alamatnya, terus juga ada total pembayarannya, terus juga ada nomor pesanannya. Dan di sana kita bisa pilih cek lokasi pesanan, yang dimana kita di sana bakal ditampilkan peta di mana itu tuh bakal nge-tracking atau ngedetect lokasi barang kita udah nyampe mana. Misalnya kita ngirim dari sini ke Lampung, nah itu dia udah nyampe di Serang gitu, dia bakal ke-detect gitu lokasinya, dan juga bakal ketahuan total biaya kita sama jenis layanan yang kita pilih. Begitu, dan finish. Untuk soal nomor 2, yaitu buatlah prototype menggunakan Figma terhadap bisnis proses yang dibuat pada nomor 1. Ini ada prototipenya, nanti akan saya jelaskan di akhir. Saya ingin menjelaskan menu-menunya dulu. Di sini ada halaman utama, di mana di sini bakal ada logo dari webnya sendiri, yaitu slog.id. Terus juga ada halaman utama, ini halaman utamanya. Terus juga bakal ada about, di mana di halaman about itu nanti bakal ada profil atau background dari slog.id. Terus juga ada service, itu kayak layanan apa aja yang slog.id bisa berikan. Terus kontak us itu kita bisa menghubungi atau berkomunikasi dengan kontak dengan slog.id sendiri. Dan juga ada search untuk mencari apa yang kita cari. Terus ada menu juga di sini, ada tarif kiriman. Kita tinggal masukin aja asal pengiriman sama tujuan pengiriman. Kalau kita cek harga, dia bakal keluar. Dan untuk pengirimannya, kita bisa lacak pengiriman. Terus kita juga bisa kirim paket. Yang saya akan jelaskan di sini adalah halaman kirim paket. Nah, di sini bakal ada informasi pengirim, yang dimana kita mengisi data seperti nama kita, alamat kita, nomor telepon kita, kode pos, nama barang yang ingin kita kirim, harus spesifik biar nggak ketukar atau bisa hilang. Terus jumlah dan berat barang, itu kayak misalnya ada barang, misalnya kayak sepatu kan dia sepasang gitu. Atau misalnya kaos ada 4 biji gitu. Dan sama berat barangnya. Jadi jumlahnya berapa, dan di dalam jumlahnya itu total menjadi beratnya berapa gitu. Dan jenis pengirimannya. Kalau misalnya kita pilih pengiriman standar, biayanya sekian, taruhlah misalnya 10.000.
Kalau misalnya Express 25.000, kalau same day 30.000 gitu. Kalau untuk informasi penerima sendiri, kita ada nama penerimanya, alamat penerimanya, nomor telepon penerima, dan kode pos. Kenapa kita cantumkan nomor telepon penerima? Jadi kalau misalnya ternyata alamatnya kurang spesifik atau kurang gelap gitu kan, misalkan di map sendiri kan nggak semua alamat itu bisa spesifik. Nah, kita bisa langsung hubungin, kurirnya bisa langsung menghubungin si calon penerimanya buat nanya patokannya gitu. Dan kalau misalnya semua data yang udah diisi, nanti bakal keluar secara otomatis tarif pengirimannya itu yang tadi saya bilang. Kalau kita pilih standar berapa harganya, express harga berapa, terus juga ada berat barangnya, itu per kilo sekitar 10.000. Kalau kita total-total, jadi berapa gitu. Nah, nanti tarif dari jenis layanannya, ditambah berat barangnya bakal muncul total harganya. Dan jika kita tidak jadi pesan, kita pencet batal, maka kita akan kembali ke halaman utama. Dan kalau kita ingin tetap pesan, kita pencet pesan, dan di sini bakal menampilkan data kita yang secara otomatis keisi. Di sini ada nama kita, nama penerima, nomor telepon kita, nomor telepon penerima, terus juga ada nomor pesanan atau bisa dibilang invoice, dan juga ada total biaya pemesanan. Di sini ada halaman lacak pengiriman. Kan tadi di sini ada yang ini nih, yang lacak pengiriman ini. Di sini secara otomatis bakal muncul nama kita, nama penerima, nomor telepon dan nomor telepon penerima, nomor pesanan dan total biaya. Nah, kita juga bisa cek lokasinya di mana lokasi itu secara spesifik di dalam berbentuk peta atau maps gitu. Jadi tinggal kita klik aja, cek lokasi. Nih, kalau misalnya kita udah klik, dia langsung muncul lokasinya di mana, posisinya secara persisnya, secara maps. Terus juga bakal ada di sini ada layanan kita, yaitu Express, dan total, ada nama kita juga, nama pengirim, dan juga bisa dibilang ada biaya yang kita harus bayar berapa di sini, ada penjelasannya. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang prototipe-nya. Di sini ada beberapa menu sih, sebenarnya ini cukup sederhana ya. Kalau misalnya kita kayak cek kirim paket, dia bakal redirect ke menu sini, ke desktop 2. Dan di sini kita isi data tadi, kalau misalnya kita pesan, dia bakal ke desktop 4. Dan jika kita batal, dia balik lagi ke desktop 1. Dan kalau kita lacak pengiriman, dia bakal pindah ke desktop 5. Dan kalau misalnya kita cek lokasinya, dia bakal pindah ke desktop 3. Nah, kalau kita kembali ke desktop 1 semua. Dan jadi semuanya saling berhubungan sih, gitu. Jadi cukup bisa membantu pengirim untuk tahu lokasinya juga si aplikasi ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.